Ada kalanya kita ngerasa capek dan kehabisan energi meski udah cukup tidur. Kelelahan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, tergantung masing-masing orang. Badai matahari yang jaraknya 150 juta kilometer dari bumi juga bisa menurunkan fungsi neuron kita. Banyak studi menunjukkan kekuatan badai matahari yang sangat besar bisa mengacaukan jam biologis kita, menyebabkan kantuk, dan bikin kita mager. Aktivitas elektromagnetik yang dihasilkan oleh gangguan matahari bisa mempengaruhi kelenjar pineal di otak kita. Meski ukurannya sangat kecil, kelenjar ini berperan penting dalam sistem endokrin kita. Tugasnya mengatur berbagai fungsi penting di tubuh kita. Salah satu tugas utamanya yaitu ngumpulin informasi terkait cahaya eksternal dan pelepasan melatonin. Hormon ini membantu kita rileks dan terlelap. Aktivitas elektromagnetik yang nggak normal bisa menyebabkan kelebihan produksi melatonin, sehingga kita akan ngerasa capek dan ngantuk berat di siang hari. Tenang aja, kamu bisa nyobain tips umum ini untuk memulihkan energimu kok. Apalagi, kamu bisa praktekin sendiri di rumah tanpa peralatan mahal. Dan waktu yang dibutuhkan cuma 2 menit. Satuin jemari di kedua tangan kecuali jempol. Pastiin sendi kedua di tiap jari saling sejajar. Remas jemarimu secara perlahan selagi saling terkait. Tahan di posisi ini selama 1 menit. Lama-lama, kamu akan ngerasain sensasi rileks di rongga belakang mata atau sinus. Hal yang sama juga terasa di bagian dahi dan tulang pipimu. Selanjutnya, kamu akan ngerasain tekanan yang mulai terlepas di bagian ini. Dan hidungmu mulai ngeluarin ingus. Saat kamu meraktekin gerakan ini bareng orang lain, kamu akan tahu gejala yang ditunjukkan bisa aja nggak sama. Setelah 1 menit, lepas jemarimu dan lemaskan tangan. Gimana? Kerasa ada yang beda nggak? Mungkin kamu akan ngedengerin bunyi denging di dalam telinga, ngerasain ada tetesan dari tuba eustachius, atau area di sekitar pipi dan dahimu mulai terasa ringan. Pakai trik sederhana ini saat kamu perlu memulihkan energi dan nenangin diri di siang hari. Kamu juga bisa meraktekin gerakan ini saat lagi kuliah, main bareng teman, atau di tengah rapat yang bikin kamu stres. Orang lain nggak bakal tahu kok, ini kan rahasia kita. Efek menyegarkan ini muncul karena anatomi kita sangat luar biasa. Pijat refleksi bisa berfungsi dengan baik karena sistem saraf di tangan kita terhubung langsung dengan kepala, otak, dan sinus. Tangan punya banyak titik tekan khusus yang bisa ngebantu banget saat kita perlu meredakan nyeri atau merefresh otak. Kalau salah satu titik refleksi ini diberi stimulus, neurotransmitter di otak akan langsung bereaksi. Artinya, kita bisa mengecoh otak untuk menginstruksikan tubuh agar kembali pulih dan bersemangat tanpa ngeluarin biaya sepeser pun. Tapi kita perlu nyari tahu titik yang pas. Oke deh, saatnya nyari tahu superpower di tangan kita dan nentuin titik utamanya. Tapi bagi wanita hamil, sebaiknya konsultasi ke dokter dulu sebelum nyobain trik ini. Pijat refleksi bisa merangsang perubahan tekanan darah di dalam tubuh dan menyebabkan respon hormonal yang nggak semestinya. Salah satu titik refleksi terdapat di lengan bawah dan namanya adalah titik Niguan atau pericardium 6 yang menjadi bagian dari saluran perikardium di sepanjang lengan bagian dalam dari ketiak sampai jari tengah. Titik Niguan terletak di sela-sela tendon, sekitar 4 jari di bawah pergelangan tangan. Titik ini juga bisa dicari dengan mengepalkan tangan. Lengan yang tegang bikin tendon di pergelangan tangan kelihatan lebih jelas. Kalau udah, lepas kepalanmu dan pijat lekukan di bagian yang terdeteksi. Tekan perlahan selama 4-5 detik, lakukan latihan ini di kedua tangan untuk ngerasain kekuatan supernya. Kalau perlu, kamu juga bisa memijat seluruh lengan bawah untuk melemaskannya. Selama latihan, kamu bakal ngerasa rileks di sepanjang lengan bawah hingga dada. Kalau kamu nggak ngerasain sensasi apa-apa, coba lagi dari awal ya. Para ahli akupuntur menerapi titik ini untuk membantu mengembalikan fokus dan energi, meredakan sakit perut dan sakit kepala, serta membuat area lengan dan dada kembali rileks. Sebagian orang juga meyakini cara ini bisa mengurangi kecemasan dan efek mabuk perjalanan. Akupresur bekerja dengan menyeimbangkan aliran energi di dalam tubuh. Teknik ini akan jauh lebih efektif kalau kamu benar-benar rileks. Saat meminta orang lain melakukan latihan ini, kamu perlu memintanya untuk berbaring dengan posisi rileks. Di dekat titik tadi juga ada superpower bernama titik Zongzhou. Titik ini bisa membantu meredakan leher tegang, sakit kepala, nyeri bahu, dan nyeri punggung atas. Titik ini lumayan gampang dideteksi kok. Lokasinya ada di balik buku-buku jari, di dekat tendon jari manis dan kelingking, dalam bentuk lekukan.
Tekan lekukan ini kuat-kuat selama 4-5 detik, kedua lengan dan tulang lehermu akan mulai terasa rileks. Titik ajaib ini akan membantumu saat kamu ngerasa gugup dan sakit kepala. Cari lokasinya di sela-sela jempol dan jari telunjuk. Kemudian, tekan bagian ini dengan jempol dan jari telunjuk yang satunya. Pijat perlahan selama 4-5 detik. Kalau udah, ganti tangan. Kalau kamu masih ngerasa lemes setelah nyobain semua trik tadi, berarti kamu perlu ngecek sekelilingmu. Mungkin penyebabnya adalah cuaca. Saat berada di dalam mobil yang suhunya cukup panas, di bawah terik matahari, atau di dalam ruangan yang bikin gerah, biasanya kita akan ngerasa capek dan gampang ngantuk. Tapi banyak orang masih belum tahu kenapa panas bisa bikin kita capek. Jadi, saat cuaca panas, darah akan mengalir ke permukaan tubuh untuk mendinginkannya. Proses ini menurunkan kadar energi di dalam tubuh sehingga kita akan ngerasa capek. Selain itu, dehidrasi bikin kita ngantuk dan kecapean. Saat panas, kita lebih cepat kehilangan garam dan cairan tubuh yang kemudian berubah jadi keringat. Kadang, bukan panas yang bikin energi kita terkuras, tapi cairan tubuh yang nggak seimbang. Jadi, kalau kamu pengen tetap berenergi sepanjang hari, jangan lupa minum air yang cukup ya. Kamu suka minum kopi biar nggak ngantuk ya? Mulai sekarang, ingat ini baik-baik. Minuman berkafein bisa berfungsi sebagai diuretik dan bikin tubuh kita sedikit dehidrasi. Jadi, sebaiknya jangan kebanyakan minum kopi. Pulihkan keseimbangan alami di tubuhmu dengan cukup minum air putih. Penelitian menunjukkan tempat kerja yang terlalu panas atau terlalu dingin bisa bikin para karyawan sulit fokus kerja. Dalam salah satu survei, 22% karyawan bilang tempat kerja yang terlalu panas bikin konsentrasi mereka buyar. Lalu, 11% lainnya bilang tempat kerja yang terlalu dingin bikin mereka sulit bekerja. Preferensi suhu ini bisa bervariasi tergantung pada kecepatan metabolisme dan kebiasaan fisiologis kita. University of Technology Helsinki dan Laboratorium Nasional Lawrence Berkeley telah mengamati suhu yang paling pas agar kita produktif, yaitu sekitar 21 derajat Celcius. Kalau suhunya lebih tinggi dari 24 derajat Celcius, semangat para karyawan di tempat kerja mulai turun. Nah, kalau kamu ngerasa suhu di tempat kerjamu kurang pas, kamu bisa pakai baju tebal atau pindah ke ruang lain yang suhunya lebih pas. Siapa tahu cara ini bisa naikin produktivitasmu kan? Jangan lupa coba juga trik refleksi ajaib tadi.